Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini 2 Februari 2026 bersama dengan saya Penatua Santoso Adi Pribadi, atau yang lebih akrab dipanggil Adi. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa kami yang di surga. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Bapa karena kami boleh beristirahat dengan baik semalam. Dan pagi ini sebelum memulai aktivitas kami akan membaca sedikit dari rekan firman-Mu. Kiranya Bapa berkati kami, bantu kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu untuk mengerti, memahami, dan juga melaksanakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mohon doa ini. Amin. Tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, saya ambil sesuai dengan profesi saya, yakni menjaga kesehatan reproduksi dalam pandangan Kristen, menjaga tubuh sebagai bait Allah. Ayat yang saya ambil terambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, Saudara, kesehatan reproduksi seringkali menjadi topik yang dihindari dalam lingkungan rohani karena dianggap tabu atau terlalu pribadi. Namun, dalam konteks ajaran Kristen, pembahasan mengenai kesehatan reproduksi justru sangat relevan, terutama bagi pria dan wanita yang sedang berada dalam masa aktif secara biologis dan umumnya sudah atau sedang mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Kesehatan reproduksi bukan hanya soal fungsi biologis, tetapi juga menyangkut cara umat percaya menghormati tubuhnya sebagai bait Roh Kudus. Nah, apa itu kesehatan reproduksi dalam perspektif Kristen? Kesehatan reproduksi dalam kerangka iman Kristen mencakup pemeliharaan fungsi alat reproduksi secara fisik, sekaligus pemeliharaan tubuh dengan penuh tanggung jawab. Ini mencakup kesucian dalam relasi seksual, pengendalian diri, serta pengambilan keputusan yang didasari kasih dan prinsip Alkitabiah. Alkitab menekankan pentingnya menjaga kesucian tubuh dan hidup dalam kekudusan, termasuk dalam hal seksualitas, seperti ada tertulis, "Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah." 1 Tesalonika 4 ayat 3-5. Bapak Ibu, seksualitas adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan dalam bingkai pernikahan, bukan disalahgunakan demi kesenangan semata. Pandangan ini tidak hanya mencegah penyakit atau mandul, tetapi juga membimbing umat untuk hidup dalam kehendak Tuhan terkait seksualitas dan reproduksi. Nah, siapa yang bertanggung jawab atas kesehatan reproduksi? Setiap individu, baik pria maupun wanita, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka. Dalam konteks pernikahan, suami dan istri bersama-sama bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang bijaksana mengenai kesehatan reproduksi mereka, termasuk dalam hal perencanaan keluarga dan pemilihan metode kontrasepsi yang sesuai. Nah, kapan waktu yang tepat untuk mulai memahami dan menjaga kesehatan reproduksi? Kesadaran akan kesehatan reproduksi idealnya dibentuk sejak masa muda, tetapi menjadi semakin penting ketika seseorang memasuki usia produktif dan menikah.
Pemahaman ini membantu individu membuat keputusan yang sehat dalam memilih pasangan, membangun relasi yang kudus, serta mempersiapkan diri menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Bagi pasangan suami istri, memahami siklus reproduksi, risiko penyakit menular seksual, dan rencana keluarga yang sesuai dengan nilai iman adalah bagian dari tanggung jawab spiritual. Di manakah pasangan Kristen bisa mendapatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi yang sesuai dengan iman Kristiani? Berbagai gereja dan organisasi pelayanan Kristen kini mulai menyediakan seminar, konseling, dan literatur yang berbasis Alkitab tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Selain itu, banyak komunitas digital Kristen dan platform daring yang menyediakan konten edukatif secara bijaksana dan sesuai dengan nilai iman. Edukasi ini penting untuk meluruskan pemahaman yang keliru dan menghindarkan umat dari informasi yang tidak sehat atau bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, berikutnya bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi secara prinsip Kristiani? Pertama, dengan menjalani hidup dalam kekudusan, baik saat lajang maupun dalam pernikahan. Menjaga kemurnian seksual bukan hanya menjauhkan diri dari dosa perzinahan, tetapi juga bentuk ketaatan pada Allah yang memuliakan tubuh. Yang kedua, dengan menjaga pola hidup sehat seperti makanan bergizi, olahraga teratur, dan konsultasi medis secara berkala. Yang ketiga, dengan terbuka, berdiskusi dan belajar tentang tubuh serta fungsi reproduksi tanpa rasa tabu, sehingga dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab dan sehat secara jasmani maupun rohani. Tubuh bukan milik kita sendiri, melainkan milik Tuhan yang harus dirawat dengan kasih dan tanggung jawab. Seksualitas bukan sekedar naluri, melainkan anugerah yang kudus dan harus dijalani dalam konteks yang Tuhan tetapkan, yaitu pernikahan yang setia dan penuh kasih. Kini saatnya kita membangun kesadaran baru tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sebagai bentuk ibadah dan penghormatan kita kepada Allah. Demikian renungan pada pagi hari ini. Saya berharap renungan ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat yang boleh kami terima sampai saat ini ya Bapa. Jadikan kehidupan kami semakin bermakna demi Engkau ya Bapa dan demi sesama kami. Kami mohon berkat-Mu atas hari ini. Berkati kami dengan rezeki, kesehatan, dan juga berkat yang daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mohon doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selalu menjaga kesehatan reproduksi. Tuhan Yesus memberkati.